Oke abangku, jadi di konten saya banyak yang berkomentar bang ya. Katanya bang, coba buat tutorial ngurus sawit bang. Oke bang, jadi karena permintaan abang saya akan buat bang ya. Namun sebelumnya bang, saya sudah pernah buat ya di YouTube saya ataupun di Facebook saya bang. Namun kita akan perlihatkan bang. Jadi langkah pertama itu bang, kalau kita mau ngurus sawit, pastikan dulu bang ya ketajaman mata lurusnya ini sama ini bang, jangan sampai ada yang mau patah ya, karena jangan sampai celaka dalam bekerja abangku. Jadi sebelum kita lurus bang, perhatikan dulu bang ya, perhatikan dulu yang namanya spiral bang ya. Ini kalau ke sana bang, ini namanya spiral bang. Jadi kalau pemula itu bang biasanya kita melurus itu seperti ini harus ikut spiral bang. Jadi pahami bang, yang mana dibilang spiral bang. Jadi inilah yang dibilang spiral bang ya. Kalau ini namanya spiral ke kiri. Kalau ini lawan spiral namanya bang ya. Ini tidak diperbolehkan bang. Oke, jadi yang pastinya bang, kalau kita ngedodos itu harus pahami dulu ya, pahami kemiringan mata tombak ini bang ya. Biasanya kalau kita ngedodos itu kemiringan mata tombak ini biasanya 45% bang ya, ataupun derajat bang. Kalau begini bang itu tidak bagus bang ya. Oke, jadi kita lanjut ke sini bang. Sini bang Pepe, sini. Sini bang Pepe, sini. Sini bang Pepe. Oke, jadi di saat kita ngedodos sawit itu bang, pastikan ya tahu yang namanya mata lima bang. Mata lima itu lurusnya barisan ke sana bang ya, ataupun ke sana abangku. Jadi kalau kita mau dodos ini bang, mata limanya ada ke sana bang. Oke, kalau ini bang, mata limanya ada di sana bang. Jadi di sana, tepat sana bang. Jadi harus kita begini bang. Oke, jadi di saat memotong tangkai pelepah itu bang, jangan sampai saat kita potong itu kepanjangan bang ya. Kalau panjang itu biasanya berondolan itu saat jatuh tertinggal di ketiak-ketiak pelepah bang ya, akhirnya tumbuh menjadi kontosan. Jadi kalau kita ngedodos itu bang, pastikan dia mepet ya, mepet seperti ini bang, biar dia kalau jatuh tidak nyangkut di sini abangku. Oke, kita lanjut lagi ke sana bang Pepe. Sini bang Pepe, kita cari pokok yang agak di sini saja. Jadi begini bang ya, pahami ini bang ya. Kalau kita memegang tangkai lurus itu bang, biasanya tangan depan ini mengarah ke atas ya, mengarah ke atas, sedangkan yang di belakang ini mengarah ke bawah, seperti ini bang ya. Jadi pastikan jarak mata lurus dengan tangan kita ini sekitar 80 cm bang ya, ataupun disesuaikan dengan ketinggian pokoknya abangku. Oke, jadi jarak di sini sama tangan belakang ini biasanya 50 cm ataupun 60 cm bang. Jadi kita ayunkan seperti ini bang ya, yang di depan ini gunanya untuk meluruskan ya, meluruskan, sedangkan di belakang ini memberi kekuatan kuat seperti ini abangku. Oke, jadi pastikan kaki kita ini ada kuda-kuda bang, jangan sampai saat kita pukul ini bang tercium pokok abangku. Oke, jadi pentingnya kalau kita ngedodos itu bang, harus pahami caranya abangku, biar kita tidak susah dalam bekerja. Jadi kalau kita ngedodos itu sebenarnya tidak susah bang, hanya saja karena kita tidak tahu tekniknya, seperti itulah abangku. Oke, kita buang dulu nih bang, jangan sampai kita kena marah bang, ada yang komplain bang ya. Oke, jadi seperti inilah dulu, terlalu panjang ya, terlalu panjang cara motongnya abangku. Ada yang berkomentar bang, katanya kalau pelepah itu terlalu mepet ke dalam, biasanya pokoknya agak kecil abangku ya. Jadi sebenarnya dia itu tidak kecil bang, hanya kalau mepet ke dalam dia itu tidak terlalu dia kelihatan kecil karena pelepahnya mepet ke dalam. Beda kalau dia panjang ke sini bang, dia pastinya kelihatan besar abangku. Namun kalau kita ngedodos itu bang, tidak boleh terlalu panjang ataupun terlalu mepet abangku. Kalau terlalu mepet pun dia jelek ya, terlalu panjang pun dia jelek bang. Oke bang, jadi mungkin video ini saya akan tutup. Namun sebelum itu bukan maksud saya untuk menggurui abang-abang ataupun bapak-bapak ya, karena ada yang berkomentar, terpaksalah saya buat abangku. Intinya saya berbagi apa yang baik abangku. Oke, jadi saya bukan merasa pandai atau macam mana bang, kita hanya berbagi ilmu yang baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rantau dan sehat selalu, tetap semangat dalam bekerja. Salam SBL abang.